lembar UJK-nya dia sampai 35 item ya. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama, oli level atau tinggi permukaan oli. Ya. Ini sudah bisa ya. Ya. Jadi mengecek tinggi permukaannya ada F, ada low. Kemudian di sini keterangannya apakah tingginya pas di F atau low. Ya, kalau di low berarti no oke. Ya. Tapi kalau posisinya di F atau di bawah sedikit berarti oke kan? Kemudian poin 2, kualitas oli. Jadi oli itu kita cek. Ya. Misal warnanya hitam atau kita pegang getahnya kan kayak apa, enggak ada rasa getahnya, terus warnanya hitam sekali, berarti kualitasnya no oke ya. Kemudian tegangan baterai, volt, kondisi terminal dan body. Caranya, nah ini baterai. Kondisi terminal maksudnya terminal plus min, apakah dia karatan atau dia ada semacam jamur, dibersihkan kan. Kemudian bodinya apakah dia pecah atau enggak. Kemudian tegangan, cara mengukur tegangan, posisinya tetap kita menggunakan ampometer. Kita cari di DC karena ini DC 12 volt. Selektor kita posisi di DC 4, posisi di 50. Harus di atas 12. Ya. Benar. Kenapa 50? Karena yang akan diukur 12. Ya. Karena kalau kita posisi di 10 nggak nyampe. nanti dikhawatirkan yang rusak itu alat ukurnya karena yang diukur lebih besar. Oh ya. Makanya kita pakai yang lebih besar. Kita ringnya lebih tinggi. Setelah posisi di sini baru kita untuk selektornya kalibrasi ini juga seperti ini. Nah ini. Kalau dia belum di 0 misalnya kan, kita putar yang ini, kita nolkan. Nolkan. 0 kan? Ya. Posisi 0. Nah, kalau memang sudah 0 ya tidak perlu di kalibrasi. Setelah itu baru kita ukur. Karena kita skalanya pakai 50, berarti nanti angka yang akan kita lihat adalah angka yang dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Karena kita ambil yang jarak 50. Ya. Baik, kita akan melakukan pengukuran. Yang merah di posisi plus, yang hitam posisi min. Nah, kita lihat hasil pengukuran. Kita lihat hasilnya di sini. Ini 10, 11, 12, sekitar 12 ya. Bahkan ini 12,5 ya. Ini 10, tapi kan lewat 2 atau 3 strip ya, atau 2,5 strip. Berarti 12,5 volt. Tinggal kita tulis hasilnya di sini 12,5 volt. Kondisinya kalau memang terminalnya bagus, bodinya bagus, tidak pecah, berarti kondisi oke. Ya. Kemudian poin 4, lampu-lampu indikator, lampu depan kondisinya gimana? Maksudnya indikator itu yang ada di dashboard. Ya. Misal sudah hidupin Vario ini atau motor Shogun atau Supra, Anda hidupkan. Anda cek lampu di dashboardnya apakah nyala enggak lampunya. Kalau dia nyala berarti oke. Kemudian lampu depan Anda hidupkan, lampu depannya nyala atau enggak. Kalau nyala semua berarti oke. Tapi kalau ada yang enggak nyala tulis no oke. Ya. Gampang. Kemudian 5, lampu sen, lampu rem, klakson. Ya Anda cek lightingnya hidup atau enggak, klaksonnya hidup atau enggak, lampu rem hidup atau enggak. Itu aja ya. Kemudian nomor 6, periksa atau penyetelan celah katup ada di H3 strip 2. 3 strip 2 ya.
strip 2, H 3 strip 2, celah klep in X ada di sini. Renggang klep in X 0,05 plus minus 2. 0,02. Itu dulu. Tali kemos-kemos, kasmaran, sumpret nih. Ke Wanda nih. Pengantin lu lemah, luar pengantin begadang luar. 0,5 plus minus 0,02 in X. Jadi tinggal kita ambil ular. Ya. Ular cari yang 0,05. Ini contohnya aja misalnya. Ya, ya, ya. Setelah itu baru kita mengukur Celah klep. celah klep. Caranya top Buka. kompresi sudah tahu? Ya, ya. Ya, Posisi top. ya. Sudah tahu semua ya cara Ya. menyetel. Posisi top, Terus kemudian in X-nya bergerak. ya. Nah, baru ada cek apakah dia renggang atau terus sempit ya. Nah, setelah itu ya sudah selesai, Anda hanya mencari datanya ya. Kalau memang Anda disuruh normalkan, perbaiki ya perbaiki ya. Jadi kita hanya mengecek kondisinya. Oh, ini kondisi dia no oke, tulis no oke. Nanti ada pertanyaan kenapa no oke? Karena ini Pak dia terlalu renggang. Nah, coba kamu perbaiki, bisa enggak? Oh siap. Nah, baru kita perbaiki. Ya. Kekencangan baut kepala silinder. Ya. Kita menggunakan B ya. ini. Ya, untuk mengecek apa namanya? Kekencangan atau torsi, ya. Ya. Torsi dari baut. Jadi alat ini torsi meter ya, torsi untuk mengukur gaya puntir atau kekencangan baut. Caranya kita kalibrasi juga ya. Jadi dia ada di halaman 7 strip 2 Honda H 7 strip 2. Nah, kita cari dulu 7 strip 2. 7 strip 2 torsi kekencangan kepala silinder atau silinder head. Ya, silinder head cap knot kekencangannya 24 Nm atau Newton meter. Nah, kita menggunakan ini alat untuk mengecek apa namanya kekencangan baut. Karena di sini maksimalnya hanya 30 Nm ya. Tapi ini sudah bisa kita gunakan karena yang kita lihat speknya 24 Nm. Ya. Ini juga kita harus kalibrasi ya, kalibrasi. Jadi cara kalibrasinya yang jarum hitam sama jarum merah. Ya. Nah, pertama jarum hitam ini kita posisikan di 0. Ini kan masih miring kan? Ya. Nah, 0 itu yang ini. 0. Ya. 0 ya. Jadi ini yang diputar-putar ini. Ya. Ya. Ini kan belum 0 ya. Ya. Jadi jarum hitam kita posisikan ke 0. Itu cara kalibrasinya. Nah, setelah dia posisi di 0, baru kita pasang yang garis merah. Karena permintaannya 24 Nm, Ya. kita pasang ke 24. 24 ya. Sekitar sini lah ya, 24. Nah, ini 24 Nm. Setelah itu baru kita mengencangkan kepala baut kepala silinder. Coba kita kencangkan. Nah, ini kan caranya mengencangkan, berarti kan ke kanan ya. Ya. Jadi silang, caranya silang ini silang kan ke kanan. Nah, kita putar ke kanan, dia akan bergerak. Jarum hitam ini akan mencari jarum merah. Caranya pada saat kita mau mengencangkan, kita kencangkan terus. Dayan ali dayan. Yang hitam ini akan sampai ke merah. Ya. Pada saat dia hitam sampai ke merah berarti sudah pas kekencangannya 24. Nah, contohnya seperti ini kan. Nah, kita kencangkan terus, tret. Yang hitam ini akan mencari yang merah. Ya. Nah, ternyata ini balik lagi lemah kan. Ibaratnya ini karena ini sudah aus lah, karena sudah sering dibongkar pasang sehingga dia balik sendiri. Intinya caranya pada saat dikencangkan ini yang hitam akan mencari merah. Ya.
sesuai dengan batas kekencangannya yaitu 24 Nm. Ya. Nah, kita ke kanan. Nah, intinya yang merah ini harus dia menyentuh ke merah. Nah, yang hitam menyentuh ke merah sehingga pas di 24 Nm. Ya. Kalau dia belum sampai merah berarti tulis sudah no oke dah. Ya, ya. Ada kencangkan tapi tidak sampai 24, dia sudah balik berarti anggaplah itu no oke, tidak Ya. masalah. Intinya cara menggunakan alat ini yang kita cari. Pak, kalau melihat Baik, sekarang kita masuk di poin 8, free play atau jarak main bebas throttle gas. Ada di Honda 3-4. Nih, jarak main bebas, cara kerja gas tangan atau free play jarak main bebas throttle gas, ya 2-6 mm. Caranya kita menggunakan mistar 2-6 mm ya. Nah, kita pakai yang satuan ini senti. Misal kita ini acuannya garis yang ini misalnya kan, ini misal di sini ya, kita gerakkan sini free playnya bebasnya kurang lebih berapa mili gerakannya dari sini dari sini mana, Pak? Kan kita mau Bebas ngegas dah. Ya. sebelum ngegas itu ada free-nya Ya, ada free-nya ya. Nah, nggak mungkin dia langsung keras langsung ngegas kan. Ya. Jadi ada kosongnya free. gitu Ya. kayak gini kan. Nah, jadi kita gerakkan, nah, misalnya ini kita patokannya di sini kan. Nah, berapa pergerakan bebasnya itu? Dikira-kira kira-kira 2 mili dua atau atau 3 tiga. mili. Standarnya kan 2-6. Anggaplah tulis sudah. Berarti ya dari jarak tengah Pak ya? Ya ini nah sudah patokan ini kan angkanya kan milinya. Pak, ya. Sudah geser ke sini kurang lebih 2 mili. Pokoknya jangan terlalu lama atau sudah bohong-bohongan gini tulis 2 mili, bisa. 3 mili. Ini yang poin 9 sama 10. Yang 9 membersihkan atau penggantian saringan udara. Anggaplah yang filter udara besok kita sediakan cara nyemprot. Jadi cara nyemprotnya dari dalam keluar ya. Kan misal Anda keluarkan filter udara, jadi kan dalamnya kan. Ya. Kalau Oh. aturan. Tapi kita kan sering juga dari sini kan. Ya. Tapi kalau kita ikuti uji kompetensi itu aturannya diuji kompetensi dari luar ke dalam, ibaratnya kotoran kita buang keluar. Kalau Anda semprot dari luar ke dalam berarti kita masukkan lagi dia ya. Oh iya ya. Itu makanya logikanya dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ya. Simulasi aja, simulasi. Kadang-kadang dilompat juga, ini intinya simulasi. Paham Anda cara kerja perintah yang di sini itu ya. Cara kita ibarat cara kita ini servis. Ya, cara kita merawat atau servis sebenarnya. Ya, hanya simulasi. Penyetelan kopling sentrifugal atau otomatis. Nah, kita Sentro. Nah, ini namanya penyetelan kopling sentrifugal atau kopling otomatis. Jadi pertama kita longgarkan murnya ya. Nah, murnya kita longgarkan dulu. Setelah mur ini kita longgarkan, jadi bautnya ini yang pakai obeng ini kita putar ke kiri kan. Pada saat kita putar ke kiri, nanti akan ada sentuhan ya, kayak berat rasanya ya. Ada sentuhan, terasa berat, kita putar ringan kan, ringan. Terasa agak berat ya, sudah mentok rasanya, tapi jangan pakai tenaga. Setelah itu putar lagi ke kanan 1/8 atau 1/4. Yang namanya 1/8 berarti setengah dari 1/4. Kalau 1/4 kan gini kan, 1/4. 1/8 kan setengahnya gini. Pokoknya putar 1/8 atau 1/4. Nah, posisinya kan gini tadi ya. Nah, ini beratnya di sini ya. Kita balikin 1/8 atau 1/4. 1/8 misalnya. Setelah itu kita tahan yang obeng ini. Baru dikencengin ini. Murnya dikencengin. Setelah dia kencang berarti sudah oke dia. Nah, sudah kencang itu selesai dah. Itu cara penyetelan baut kopling otomatis. Ya, atau kopling sentrifugal. Kemudian poin 11, kekencangan baut oli drain atau tap oli 3-2 Honda 324 Nm ya. Sama kayak Sama kayak tadi tuh ya. Cuman kalau posisi di bawah nggak bisa kita.
12. Berapa? 12. 12 celah busi ada di H16 strip 1 busi ya, 0,8 sampai 0,9 mili. Nah, cari dia di sini. Misalnya pulernya, nah ini, cek kayak gini di celahnya. Oh ini yang 0,9 tidak masuk. Coba 0,8 baru masuk. Nah, kurang lebih seperti itu caranya ya. Ya. Cara ngecek kerenggangan busi. Nah, selesai sudah ya. Seperti itu kondisi. Nah, kita lihat kondisi busi. Kalau dia hitam-hitam berarti dia no oke. Intinya yang oke itu yang bersih pokoknya ya. Yang bersih dan kayak merah-merah bata itu ya. Tidak ada dia ada kerak-kerak hitam. Nah, itu kondisinya oke berarti ya. Kemudian tahanan kap busi sudah ya. 14 tahanan sekunder koil ya, tahanan sekunder dan tahanan primer ya, 14 dan 15 kalian ini ya, 14 dan 15 yaitu tahanan sekunder koil dan tahanan primer ada di S Suzuki 623. Nah ini yang Suzuki 623. Nah, kita cari Suzuki S6-23 ini tahanan primary atau primer coil 0,2 sampai 0,9 ohm ya. Kemudian tahanan sekunder 11 sampai 20 kilo ohm. Nah, cara ngukurnya pertama, misal kita akan ngukur sekunder. Sekunder kan satuannya kilo ohm. Nah, berarti apometer kita posisikan ke kali 1 atau kali 1K kilo ohm, baru kita kalibrasi lagi. Nah, dikalibrasi atau disatukan ini dikalibrasi. Nah, dia kan belum tepat 0. Nah, kita putar ini. Nah, setelah dia tepat di 0 baru kita bisa mengukur tahanan dari koil. Nah, ini koil ya, anggaplah ini di motornya ya. Cara mengukur tahanan sekunder yang hitam di min, kabel min kan, min atau body ya. Kemudian yang merah di kabel Busi. bobinnya ini ya. Ini pengecekan sekunder koil. Nah, seperti ini. Ini tidak berkah karena ini punyanya apa namanya? Ini sudah mati apa? Simulasi aja ini ya. Simulasi. Tinggal Anda lihat berapa tahanannya. Ya. Jadi angka yang paling atas warna biru ya, kelihatan ya pergerakannya berapa. Nah, caranya seperti ini untuk sekunder. Jadi yang hitam di body atau main, kemudian yang merah di kabel bobinnya sini. Ya. Itu cara pengecekan sekunder koil, satuannya kilo ohm. Kemudian untuk pengecekan primer koil, dia satuannya ohm, 0,2 sampai 0,9 ohm. Kita rubah lagi ke ohm, dikali 1. Nah, kali 1 kan ohm, baru kita kalibrasi lagi, dikalibrasi, dinolkan. Ini kan berubah lagi, tidak 0, kita nolkan lagi. Nah, setelah di posisi 0 baru kita bisa mengukur tahanan primer. Yang hitam tetap dia di min atau massa. Kemudian yang merah dia di jalur yang CDI. Dari kabel CDI masuk ke sini ya. Di sini. Ini yang primer ya. Dari jalur CDI, primer coil. Yang tadi kan yang sekunder kan di kabel CDI-nya ya, yang dari CDI itu. Tinggal kita baca hasil pengukuran berapa gitu kan. Jadi seperti itu cara pengukuran tahanan primer dan sekunder coil. Free play jarak main bebas rantai roda ada di Honda 3-2 jarak bebas atau jarak main bebas rantai roda. Kita lihat di sini.
jarak kekenduran rantai roda atau jarak bebas 25 sampai 35 mili. Kita menggunakan ini 25 sampai 35. Nah, ini kan mili kan. Ini 10 mili, 20, 25, 30, 35 mili. Jadi cara ngeceknya misalnya taruhlah di sini. Ini misalnya patokannya di sini. Kita gerakkan ke sini. Ke atas misalnya kan. Ah,